Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita masih dilaksanakan secara online. Nah, untuk itu Bu Guru ingatkan untuk memakai protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas. Dan anak-anak selalu menjaga kebersihan di lingkungan agar kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, anak-anak, apakah sudah siap anak-anak belajar hari ini? Ayo, anak-anak cuci tangan dulu ya, dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Amin. Nah, anak-anak, kita bisa minta bantuan kepada ayah dan bunda untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa anak-anak selalu mengucapkan maaf bila melakukan kesalahan dan mengucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 1, subtema 1 tentang pertumbuhan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menuliskan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 2. Setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. 3. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. 4. Setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal-soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Baik anak-anak, marilah kita memasuki pembelajaran 5. Perhatikan gambar-gambar seri yang ada di halaman 37. Nah, anak-anak amati gambarnya ya. Setelah itu, anak-anak menuliskan cerita berdasarkan gambar seri tersebut. Pada gambar tersebut, salah satu hal yang menyebabkan siswa tersebut sakit adalah makan sebelum cuci tangan. Setelah bermain tanah, tentunya banyak kuman-kuman yang hinggap di tangannya saat dia makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Maka dari itu menyebabkan dia akan sakit. Nah, anak-anak setelah menuliskan cerita berdasarkan gambar seri tersebut, anak-anak ceritakan hasil tulisanmu melalui video yang dikirimkan langsung ke nomor WhatsApp Bu Guru ya.
Baik anak-anak, kalian perhatikan video animasi yang Bu Guru letakkan di deskripsi di bawah ini ya, dan ada di WhatsApp Bu Guru juga ada. Yuk kita simak videonya tentang aturan sebelum makan. Anak-anak, kalian bisa menuliskan kebiasaan baik yang biasa kalian lakukan sebelum makan. Pasti anak-anak bisa ya. Kan kalian anak-anak yang cerdas, pasti bisa. Baik anak-anak, Bu Guru ingin menyampaikan bahwa sebelum dan sesudah makan, sebaiknya anak-anak mencuci tangan dan berdoa. Lalu anak-anak harus menyimpan makanan di tempat yang tertutup ya, agar terjaga kebersihannya. Kalau anak-anak makan yang secukupnya saja ya, supaya tidak banyak sisa makanan yang terbuang nantinya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk tumbuh. Makanan yang baik untuk tumbuh adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan akan mempengaruhi pertumbuhan. Kalau makanannya tidak bersih, kesehatan kita akan terganggu. Salah satu cara menjaga makanan supaya tetap bersih yaitu menutup makanan ya. Ini dilakukan supaya makanan tidak dihinggapi lalat, karena lalat bertelur di makanan itu sehingga makanannya menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Makan sesuai dengan kebutuhannya, dan kita harus menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Hal tersebut merupakan contoh sikap bersyukur. Bersyukur merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kita sudah makan sesuai dengan kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah mengamalkan sila yang pertama, Pancasila. Nah, berdoa juga merupakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan ya. Anak-anak, salah satu makanan sehat itu adalah susu. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kotak supaya mudah dikonsumsi. Nah, anak-anak, ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Kalian amati ya tabelnya yang berisi data banyaknya susu kemasan yang dihasilkan oleh setiap perusahaan. Perusahaan A, jumlah susu kemasannya yang dihasilkan per bulan ada 1.200 kotak. Perusahaan B ada 3.000 kotak. Perusahaan C ada 4.800 kotak. Perusahaan D ada 3.250 kotak. Perusahaan E ada 2.200 kotak. Nah, anak-anak bisa berlatih untuk menyelesaikan persoalan yang ada di halaman 43 dan 44. Untuk pertanyaan khusus yang berapa jumlah susu kemasan kotak perusahaan A dan B,
permasalahan itu bisa diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan disusun dengan ratusan, ribuan disusun dengan ribuan, lalu jumlahkan sesuai dengan kelompok. Satuan 1200 adalah 0. Satuan 3250 adalah 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Sekarang kita menghitung puluhannya ya. Puluhannya adalah 0 ditambah 5 hasilnya 5. Ratusannya kita hitung juga. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Ribuannya 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Foto hasil dari pekerjaan kalian ke nomor WhatsApp Bu Guru. Baik anak-anak, apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Ya, yang pertama adalah tadi kita sudah belajar tentang menulis ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang arti pentingnya bersyukur kepada Tuhan sebagai makna dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, tadi kita belajar menentukan hasil penjumlahan dan menyelesaikan soal-soal penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah kita belajar bersama dari awal sampai akhir tadi? Nah, anak-anak senang kan? Alhamdulillah, anak-anak merasa senang. Ibu guru juga merasa senang. Anak-anak, Bu Guru rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita doa bersama agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.